Misalkan saya pernah mendengar seperti ini dok, katanya wanita juga harus disunat gitu. Apa memang ada nih di klinik rumah sunat Mahdian ini untuk wanita dok? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, jumpa kembali di channel Langkah Eljon. Nah teman-teman, apa kabar nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Nah topik yang akan dibahas kali ini sangat menarik ya, karena hampir setiap anak ini merasa takut gitu ya untuk melakukan tindakan ini. Tapi jangan panik dulu ya Sobat Langkah Eljon, karena sekarang nih saya sudah bersama dengan narasumber yang terpercaya, narasumber yang ahli di bidangnya gitu ya. Nah langsung saja ya. Oh ya, beliau adalah dokter. Oke, langsung saja Dr. Muhammad Arif Saifullah ya. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam wabarakatuh. Oke, apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Ya. Nah dok, tadi kan udah dibilang ya dok ya, hampir setiap anak-anak nih takut gitu ya dok ya sebelum melakukan tindakan ini nih dok. Nah topik yang akan dibahas kali ini tentang khitan atau sunat ya dok ya. Nah mungkin dok sebelum kita membahas itu mungkin bisa diperkenalkan dok kepada Sobat Langkah Eljon nih dokter gini. Silahkan dok. Oke. Nama saya dengan Dr. Muhammad Arif Saifullah. Ya saya bertugas di klinik Rumah Sunat Dr. Mahdian cabang Juanda. Ya. Mungkin saya di sini dari mulai tahun 2014 sampai dengan sekarang ya sekitar lebih kurang hampir 7 tahunan. Ya, mungkin inilah kenapa saya ada di sini. Ya mungkin nanti kita akan membahas lebih lanjut lagi ya untuk kenapa kok anak-anak tuh biar tidak takut ya pas pada saat sunat gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Iya baik. Nah dok, ini berbicara soal sunat ya dok ya. Dokter profesinya kan sebagai dokter umum ya dok ya. Iya, betul. Nah, gimana ceritanya dok bisa terjun gitu ke dunia dunia persunatan mungkin seperti itu? Bagaimana dok itu ceritanya? Ya, memang ya dulu kala memang saya awalnya suka menyunat ya pada saat zamannya dulu masih kuliah pun saya ikut baksos ya, bakti sosial. Saya juga pengen gitu kan. Anak-anak itu tidak takut ya pas pada saat disunat, karena pas pada saat disunat semuanya pada takut semua. Iya, hampir teriak-teriak gitu kan. Nah saya pengen juga menciptakan gitu kan, pengen juga bergabung gitu kan dengan tim Rumah Sunat Dr. Mahdian gitu. Kebetulan beliau juga sudah membuat beberapa metode sunat, makanya saya juga pengen bergabung gitu. Oh gitu, jadi bekerja sama gitu ya dok ya dengan Rumah Sunat Dr. Mahdian ini. Nah dok, apakah gitu ya dok ya di sunat ini, khitan ini ada pembelajarannya di perkuliahan atau tidak itu dok? Ya, sebenarnya kalau di perkuliahan ada ya pada saat kita kuliah, cuman kan hanya beberapa kita dibuktikan pada saat nanti kita koas juga ada beberapa tata cara sunat. Nah mungkin metodenya kan zaman dahulu masih ada beberapa metode ya bu ya. Metode manual gitu dengan sunat jahit dengan menjahit gitu seperti itu waktu itu dulu. Bahkan yang pernah saya dengar ya dok ya, yang sunat tradisional yang pakai bambu itu dok. Itu ibu saya sih pernah katanya kalau dulu pakai bambu loh katanya gitu yang diruncingin. Kata saya aduh ngeri sekali itu ya dok ya. Apa dokter pernah bukan mengalami dok, jadi menindak seperti itu atau belum gitu dok? Iya zaman dulu memang saya waktu zaman di sekolah juga ya memang sudah ada ya. Zaman dulu mantri gitu ya. Itu mantri, beberapa memang sunatnya pakai bambu yang diruncingkan gitu kan, dan di pinggirannya itu memang sebelum diruncingkan itu dia suruh mandi dulu biasanya. Oh iya, supaya bersih. Supaya dia bersih dan juga dia supaya memang nanti si penis dan kulupnya itu dia menjadi lunak. Nah pada saat nanti dia dipotong dengan bambu baru biar memudah gitu. Memang cuma seperti itu kan, ini bukan sifatnya bukan dia dari ini ya
stainless atau besi ya, tapi menyebabkan kalau misalnya nanti ada beberapa yang menyebabkan takutnya jadi infeksi juga. Oh iya, Gitu. karena memang pada zaman dahulu gitu ya dok ya, Iya. sudah ada obatnya atau belum gitu ya? Kalau misalnya zaman dulu mungkin sudah ada ya, Oh, cuman iya. memang bertahap gitu. Seperti itu. Iya. Oke, nah dok, kan berjalannya waktu, zaman Iya. gitu ya dok ya. Sekarang kan teknologi juga makin canggih ya dok. Iya. Apalagi saya dengar di Rumah Sunat Mahdian ada apa namanya metode yang benar-benar bagus gitulah ya Iya. untuk anak gitu. Nah dok, sebelum ke sana memang sebetulnya metode apa saja dok yang bisa gitu dilakukan untuk sunat dok? Ya, memang kita di Rumah Sunat Dr. Mahdian ini basicnya semua dokter harus bisa sunat manual. Ya, yang pertama itu yang diketahui, dan kedua kita bisa sunat, mungkin ada beberapa namanya sunat metode kauter atau laser Oh iya. yang dipanaskan. Terus yang ketiga gitu ya, kita juga harus bisa juga ini metode yang sunat yang diperkenalkan dari zaman dulu, kita pakai smart clamp awalnya Bu. Oh iya. Nah, smart clamp ini Alat gitu ya, ada alatnya dok. Ya emang dulu kan zaman dulu kita bawa dari Turki Bu, smart clamp. Cuman kita ya adopsi sama Malaysia, terus kemudian kita punya rumah sunat. Akhirnya kita membuat sendiri dengan original produk Rumah Sunat Dr. Mahdian. Oh gitu, karena memang metode itu diciptakan oleh Dokter Mahdian sendiri. Betul. Oh seperti itu. Nah jadi nih ya para orang tua yang mau menghitankan anaknya mungkin ya dok, jadi bisa nih datang nih kayaknya seperti itu. Nah sebelum sebelum buru-buru nih mau ke rumah sunat Dokter Mahdian, alangkah baiknya kita tahu dulu nih bagaimana ya metodenya. Mungkin dokter bisa dijelaskan dok, gitu dok. Oke, silahkan. mungkin dari awal ya. Ini caranya mungkin yang pertama ya, mungkin kita namanya disebut dengan sunat dengan pembiusan awal. Nah semuanya harus dibius dulu. Nah kita memperkenalkan namanya comfort in. Nah ini ya comfort in-nya, alatnya ya. Nah inilah yang awal kita pertama kali kan sunat disebut sunatnya kan nanti sakit sunatnya, disuntiknya sakit iya, itu gitu kan. dok. Nah alhamdulillah di Dr. Mahdian kita sunat tanpa bius dengan comfort in ini. Nah, itu bius udah di anak-anak tuh dok, udah kayaknya aduh nanti sakit tadi disuntik. Nah ini disuntik apa enggak ini gitu dok ya. Coba dok. Sekarang sunatnya pakai sunat tanpa suntik dengan metode comfort in. Nah ini alatnya ya, nanti dimasukkan ke sini, nanti dikokang gitu ya. Dari kokang dimasukkan alat yang needle-nya. Ini kebetulan needle juga sekali pakai ya. Nanti gitu, jadi nggak ke pasien lain ya dok ya. Pasien lain gitu ya, nanti dibuang gitu ya. Nah setelah itu nanti dimasukkan ke dalam obat biusnya gitu ya, nanti disemprotkan ke dalam pasiennya. Jadi tidak ada namanya jarum suntik di sini ya. Ini sekali pakai dibuang gitu per masing-masing anak. Nah gitu. Seperti itu. Jadi tidak bersentuh ke kulit itu dok? Bersentuh ke kulit, cuman gitu? tetap nanti namanya ini sekali pakai ke pasiennya udah dibuang. Nah gitu. Seperti itu. Ada rasa sakit tidak dok itu kira-kira dok? Ya sebenarnya ini tidak sakitnya subjektif ya masing-masing anak. Nah tidak bisa juga disebutkan sakit, cuman ibaratnya juga memang ini dari awal memang tidak ada jarum suntiknya. Jadi rasanya hanya seperti kayak disentil gitu. Nah gitu, jadi nggak usah takut tidak usah takut ya, nggak ada jarum suntiknya gitu. Gitu. Terus kedua juga memang Rumah Sunat Dr. Mahdian dia memakai alat circumcision kit juga nih sekali pakai. Seperti itu. Isinya ini ada ada kasanya, sama buat sarung tangannya gitu ya, sama kemudian ada ini juga bisturinya buat nanti pada saat nanti setelah tindakan. Gitu. Terus kedua ini juga produk originalnya. Nah ini disebutnya ini nih Mahdian klaimnya. Itu. Gitu ya. Ini seperti ini bentuknya ya. Ini teknologi yang canggih itu ya dok ya. Ini. Nah kita juga kebetulan punya PT Visi Sejahtera yang membuat alat ini. Nah makanya produk ini kita punya original produk sendiri, buatan sendiri kita, anak bangsa. Dan sudah ada izin edarnya juga ya di sini dari Kemenkes RI AKL-nya. Gitu. Jadi memang sudah diresmikan dengan Kemenkes gitu ya. Bahwa kita satu-satunya sunat di Rumah Sunat Dr. Mahdian inilah kita punya original produk sendiri. Ya, bukan dari luar punya. Dan terbukti aman ya dok? Dan terbukti aman, dan kita R&D-nya juga di kita. Seperti itu. Ya. Mungkin nanti beberapa
teman-teman atau ini ya, jadi bisa merekomendasikan buat yang lainnya gitu. Oh boleh, oke. Nah ini dok, ini kan Mahdian klaim ya dok ya. Nah kalau untuk tindakannya sendiri, maksudnya seperti ini. Kan kalau anak itu sudah sudah disunat, apakah ada Kan kalau anak histeris lah atau seperti merengek-rengek lah atau nah itu ada cara tersendiri nggak di klinik rumah sunat Mahdian ini dok? Iya ada. Jadi memang beberapa yang kita semua rumah sunatan gitu ya, memang sudah edukasi juga bagi tim kita semua, mau baik karyawan maupun dokternya, kita harus bisa memberikan pelayanan yang maksimal buat pasiennya. Tidak sejelas mungkin dari awal. Terus kedua juga kita memberikan interaktif kepada pasiennya juga, supaya tidak nangis pada saat diberikan tindakan sunatnya dari awal, jadi supaya mereka merasakan bahwa sunat itu tidak sakit. Nah seperti itu. Nah mungkin dok ya dari semua metode gitu ya, dari tadi kan dokter laser seperti itu ya, apalagi yang metode yang tradisional yang seperti zaman dulu gitu ya, ini yang lebih disarankan mungkin ya dok untuk zaman sekarang ya. Oh gitu. Jadi nah kadang seperti ini dok, ada yang bertanya gitu ya, kan kalau misalkan pakai klem nanti kan alatnya terus ada tuh katanya di anaknya. Nah itu membuat ketidaknyamanan atau memang justru aman gitu dok untuk? Memang ini klem itu difungsikan, dia itu pengganti daripada kan awalnya namanya sunat itu kan kita memotong kulup ya Bu ya. Pada saat dipotong kulupnya itu kan kita mengklem. Jadi pembuluh darah itu dia supaya berhenti diklem. Nah, inilah disebut dengan sunat klem. Nah, pada saat nanti dibuka lebih kurang 4 sampai dengan 5 hari kita buka. Nah, pada saat dibuka pembuluh darah keluar semuanya dia. Di situ. Seperti itu ya. Jadi nanti dia pada saat nanti kita buka, nanti ada proses alamiahnya ya. Nanti kemudian itu yang bekas yang kita potong tadi itu nanti hasilnya dia tidak ada bekasnya. Gitu, itulah kelebihan di rumah sunat Dr. Mahdian. Oh seperti itu gitu. Ya. Jadi memang beda dari yang klinik-klinik yang lain gitu ya dok ya. Oh gitu. Sampai dengan kontrolnya pun, insya Allah kita sampai ke sana sudah bisa lebih baik lagi. Gitu. Seperti itu. Nah ini nih untuk para orang tua, pokoknya ini benar-benar deh kalau di klinik rumah sunat Mahdian ya dok ya. Jadi sudah dokternya itu ramah gitu ya, untuk kliniknya memang khusus ya dok ya, memang khusus ya gitu ya, jadi terjamin lah gitu ya dok. Nah gitu. Nah selanjutnya dok ini masih tentang sunat tentang maksud saya hitan dengan teknologi klem ya dok. Nah kalau misalkan gitu ya dok ada pernah tidak ada kendala ya dok ya dalam tindakan menggunakan klem ini di anak gitu dok? Apa misalkan darahnya itu lebih berdarah dari tindakan laser atau malah memang sedikit pendarahan gitu seperti itu dok? Ya, yang jelas ini namanya sunat klem itu adalah menahan pembuluh darah ya. Jadi dia justru meminimalkan pemendarahannya. Jadi ibaratnya pembuluh darah itu tidak keluar dari alat klemnya gitu ya. Itu menahan pembuluh darah. Terus kemudian dia juga aman juga buat pasien-pasien yang talasemia, hemofilia gitu ya. Pasien-pasien khusus dia ibaratnya kalau sunat pakai yang manual tidak bisa, di sini sangat disarankan. Oh seperti itu. Oh iya. Itulah kelebihan klemnya. Oh gitu. Ya. Nah dok, untuk metode ini apakah khusus untuk anak-anak atau dewasa juga bisa gitu dok? Ya mungkin ini ada beberapa di rumah sunat ya, ada sunat juga namanya dengan satu Dr. Mahdian ya, disebutkan dengan Mahdian klem. Nah satu lagi namanya gun stepper. Nah nanti itu juga buat sunat bagian yang dari dewasa. Oh seperti itu. Jadi memang dewasa juga bisa sebenarnya ya dok ya. Oh gitu. Nah dok, kalau misalkan saya pernah mendengar seperti ini dok, katanya wanita juga harus disunat gitu. Apa memang ada nih di klinik rumah sunat Mahdian ini untuk wanita dok? Iya, kebetulan ada ya. Jadi kita di rumah sunat Mahdian juga tersedia dengan sunat anak perempuan.
Ya memang tidak seperti laki-laki dia memotong kulup, tapi hanya sedikit digoreskan di bagian klitorisnya saja, yang terutama bagi anak perempuan. Gitu. Oh iya, jadi memang ada juga gitu ya. Tapi kan memang ada yang tidak melakukan sunat ya dok ya untuk wanita. Dan memang kalau untuk laki-laki ini bagi yang beragama muslim, umat muslim ya dok ya, emang ini kan sunnah juga ya dok. Betul. Ya harus dilakukan. Nah dilakukannya di mana? Ya tentunya di klinik rumah sunat Mahdian ya dok. Seperti itu. Nah dok, kalau misalkan anak itu tidak melakukan khitan atau sunat dok, apa memang ada kerugiannya dok gitu? Iya, yang pertama ya satu pasti ada kerugiannya gitu ya, namanya diciptakan dari dulu juga memang harus wajib-wajibkan laki-laki itu untuk disunat. Kenapa disunat? Karena dia ada kulupnya. Ya. Kulupnya ini dia itu kalau tidak disunat itu akan menimbulkan dia ada kotoran di dalamnya gitu. Jadi dia si kotoran di dalam si penis itu dia tersumbat di dalam sini. Oh bisa gitu. Menyumbat seperti itu ya? Iya menyumbat. Lama-lama kan dia akan jadi fimosis. Apa itu dok? Fimosis itu karena kotoran tersumbat dia akan menyumbat si preputium atau kulupnya itu menjadi lebih sempit. Oh gitu. Jadi si anak nanti pada saat dia pipis ya atau buang air kecil nanti dia sakit gitu. Iya akan merasa sakit ya. Iya akan merasa sakit juga. Nah akhirnya kita diciptakanlah itu tadi yang supaya tidak sakit ya dengan metode maksud dokter Mahdian. Iya, gitu. Yang Mahdian klaim tadi mungkin ya dok yang lebih disarankan untuk sekarang. Nah dok, kalau untuk sunat khitan ini untuk anak usia berapa dok untuk disarankan dari segi kesehatan gitu dok? Ya. Memang kalau dari segi ini ya jurnal-jurnal ilmiah itu tidak ada waktunya kapan. Cuman yang jelas kita pasien-pasien kita juga kan dari beberapa, saya juga ada beberapa yang dari dari Eropa, Australia atau dari Asia yang lain juga datang ke kita. Memang ada juga yang masih lebih kecil. Dari mulai bayi kita juga. Oh dari bayi bahkan? Iya, dari bayi, dari keluar habis dari rumah sakit 3 hari itu ya langsung kita sunat. Oh itu gitu. Tidak apa-apa itu dok? Tidak apa-apa. Oh gitu. Jadi memang ya sebaiknya gitu kan, lebih cepat lebih baik gitu ya. Karena kan si sifatnya kulup ini dia menutupi jalur pipis kita, jadi dia tidak tersumbat si pipisnya. Gitu. Oh seperti itu memang ya tujuan utamanya yaitu ya dok ya dari segi kesehatan kalau untuk di khitan atau sunat gitu ya dok. Nah selama dokter praktek gitu ya dok, ada nggak dok pengalaman yang berkesan gitu dok selama untuk dokter selama menangani pasien seperti apa gitu dok yang berkesan? Ya alhamdulillahnya ya di Rumah Sunat Mahdian ini pengalaman berkesan saya memang yang pertama sunat itu dikategorikan ibaratnya supaya anak-anak tidak takut. Itu saya yang bikin berkesan saya. Karena itu tujuan utama saya di Dokter Mahdian gitu kan, pada saat saya bergabung saya mau menciptakan anak-anak tidak takut sunat. Nah, akhirnya saya masuk ke sana gitu kan. Alhamdulillahnya gitu dengan beberapa revolusi gitu kan, beberapa inovasi dari Dokter Mahdian menciptakan, akhirnya saya juga ikut senang gitu kan, ada yang terciptanya dengan alat Dokter Mahdian gitu. Nah, iya, berarti memang itu ya dok ya. Kan kadang ya seperti tadi saya katakan gitu, ada anak itu ada yang histeris lah, ada yang berteriak segala macam, tapi dengan adanya metode ini ya dok, jadi bisa meminimalisir sakitnya seperti itu ya dok ya. Nah jadi untuk para orang tua nih mungkin yang masih bingung nih dok ya sampai sekarang, aduh mau kemana nih ya anak saya dibawa gitu untuk dihitan gitu, terus bagaimana anak saya nanti kalau misalkan rewel seperti itu ya. Jadi di klinik ini sudah sudah ahli lah gitu ya dok ya untuk menangani anak yang seperti itu. Nah bahkan mungkin dok kalau misalkan anak yang mohon maaf ini yang berkebutuhan khusus ya seperti itu bisa gitu dok. Iya, justru itu dianjurkan di Dokter Mahdian ini gitu kan dengan pemasangan klem gitu kan. Jadi si anak juga kan
ibaratnya setelah pemasangan krem juga dia boleh mandi gitu kan. Oh, boleh langsung mandi Boleh itu langsung dok? mandi, Oh, karena kan kalau dulu kan gitu. udah jangan mandi katanya Iya. gitu ya, takut gimana katanya. Ya, itulah kelebihan di rumah sakit Madian ini. Jadi pasien itu seperti tidak sunat gitu. Oh, seperti disunat sama jin katanya Iya, gitu ya dok ya. jadi boleh mandi gitu kan. Jadi lebih baik gitu loh dibanding Iya, zaman dahulu ya. Pakai Iya, sunat iya. manual jadi nggak boleh mandi, nggak boleh ini itu. Iya, gitu. malah kalau ini lebih praktis mungkin Iya, seperti lebih itu. praktis. Nah dok, satu kejadian lagi nih dok, kalau misalkan anaknya yang berat badannya lebih gitu ya, Iya. yang gemuk seperti itu ada kendala atau tidak dok? Ya, sebenarnya di rumah sakit Madian ini kita punya namanya rumah sunat juga khusus buat pasien gemuk. Oh, ada khususnya juga. Khusus Oh, ya. karena beberapa metodenya kita harus pakai modelnya itu dari dokter bedah langsung Oh, iya. gitu. Jadi kita punya tempat khusus. Oh, seperti itu. Oh iya, jadi memang komplit kali ya dok ya Iya, di betul. klinik ini ya. Jadi yang gemuk bisa ya dok ya, yang mohon maaf yang berkebutuhan khusus bisa gitu ya dok. Apalagi ya yang anak-anak umurannya memang harus sudah disunat gitu ya dok ya, bisa sekali gitu. Nah dok, kalau untuk peran ke orang tua gitu ya dok ya, dari dokter gitu khususnya, apa sebelumnya gitu ya, sebelum memasuki ruang tindakan atau memang misal mau bertindak gitu ya untuk menghitan itu, sebelumnya apa ada diedukasi dulu untuk ke orang tuanya atau seperti apa? Jadi semua melakukan tindakan di rumah sunat itu wajib diedukasi. Oh, orang tuanya gitu ya, biar Iya, jadi biar supaya mereka mengerti pada saat dilakukan sebelum tindakan sunat dan setelah dilakukan tindakan sunat kita lakukan edukasi gitu. Jadi supaya semuanya detail mengenai informasi jelas gitu ya. Jadi tidak ada salah paham pada saat tindakan gitu. Oke. Nah, baik. Nah, Dok, nih terakhir Dok, ada saran gitu Dok ya, atau tips untuk pemirsa nih, pemirsa channel Langkah Eljon barangkali Dok, silahkan. Ya, pokoknya zaman now sekarang gitu ya, itu tidak takut lagi namanya sunat gitu ya. Sunat itu sekarang sudah hal hal yang tidak menakutkan lagi gitu. Jadi boleh langsung kontak rumah sakit Dr. Madian. Boleh, nanti gitu. Tercantum nih di bawah ya untuk kontaknya. Baik Dok, silakan. Ya. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, baik untuk pemirsa channel Langkah Eljon. Jadi buat sekarang nih seperti tadi yang Dokter Arif udah katakan, jadi jangan takut ya membawa anaknya untuk mempersiapkan anaknya di hitan gitu ya, karena zaman sekarang kayaknya nggak ini ya Dok ya, bukan tidak pantas tapi bukan zamannya lagi takut ya Dok ya, karena udah ada metode tadi itu, metode Mahdian Klem gitu. Betul. Jadi dengan adanya metode Mahdian Klem ini tidak meminimalisir rasa sakit ke anak gitu saat dihitan, bahkan mungkin ada yang tidak terasa gitu ya Dok ya, sama sekali seperti itu. Jadi menyarankan nih channel Langkah Eljon ini untuk anak-anak, adik-adik, ayo lah pokoknya untuk sekarang jangan takut-takut lagi nih Dek. Jadi ada metode terbaru nih sekarang di klinik sunat Mahdian ya. Jadi nggak usah takut, nggak usah panik, pokoknya tidak sakit gitu, kan dokternya juga baik loh, nggak usah takut gitu ya. Nah untuk orang tuanya, ibu-ibu nih, bapak-bapak, ayo ajak anaknya sebelum sebelum takut terasa ada kendala gitu ya Dok ya, terasa sakit nantinya di alat vitalnya gitu ya Dok ya. Jadi ayolah bujuk anaknya gitu ya, segeralah lakukan hitan di Klinik Rumah Sunat Dr. Mahdian bersama Dr. Muhammad Arif. Nah, seperti itu. Nah, baik Dok, terima kasih sebelumnya sudah berkenan datang ke sini gitu ya. Sukses juga untuk Klinik Rumah Sunat Dr. Mahdiannya. Semoga berkah selalu ya Dok ya, karena kan memang ini bukan tindakan yang tindakan sepele gitu ya Dok ya. Memang ini tindakan yang benar-benar
teliti gitu ya Iya, dok ya, dan betul. juga memang sunnah untuk umat muslim seperti Iya, itu. Mudah-mudahan selalu barokah ya dok ya, Amin, untuk amin, ya kliniknya rabbal juga alamin. Iya. lancar jaya selalu. Iya. Jangan lupa dok untuk channel saya juga. iya, sama-sama. Seperti itu. Ya, baiklah, terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.